di sini. Baik, selamat siang Bro Abri, selamat siang Pak Markus. Bro Abri, terima kasih karena sudah datang, semua jadi interviewee atau partisipan untuk Sapunya Research yang juga saya dibimbing oleh Pak Markus begitu. Nah, research ini memang tujuannya fenomenologi, berkaitan dengan teman-teman dari daerah Papua, teman-teman kita yang putra-putri daerah atau OAP, orang asli Papua ya. Bagaimana proses untuk struggle, adaptasi, kemudian juga untuk meraih kesuksesan dengan mengenyam pendidikan di luar daerah, merantau di tempat yang baru begitu Bro Abri. Pertama-tama Bro Abri mungkin bisa cerita dulu ke kami terkait dengan background dari Bro Abri sendiri, termasuk background pendidikan, background daerah tempat Bro Abri tinggal seperti apa, terus kemudian sampai pada akhirnya Bro Abri bisa sampai di kampus ini seperti apa begitu Bro Abri. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Markus dan selamat siang juga Bro Dion. Terima kasih untuk undang saya bisa bergabung ke sini untuk bagaimana kita bisa menceritakan latar belakang dari kami untuk menulis riset. Perkenalkan, nama saya Apri Anus Kalakmabin. Saya berasal dari Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Distrik Taruk berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Distrik saya Distrik Taruk, kampung saya Kampung Imsin. Saya suku Morok yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Suku besar di sana termasuk suku Ngalum, suku Morok, dan suku Ketengban. Salah satunya saya dari suku Morok. Awal saya latar belakang sekolah saya SD Impres Iwur, SMP JPPK Bintang Timur Oksibil, dan SMA JPK Diaspora Kota Raja Jayapura. Dan S1 di STT Kataros Indonesia Bekasi. Di STT Katarus Indonesia Bekasi. Iya. Di Itu di Jakarta Selatan. Jakarta. Itu cabangnya ada di Papua juga ada buka. Jadi saya S1-nya selesai melalui kuliah jarak jauh. Tidak kuliah langsung begitu. Itu latar belakang pendidikan saya. Waktu kami SD itu kami belajarnya guru hanya 1 sampai 2 orang di sekolah, dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Diajar oleh salah satu orang asli daerah, itu om saya atas nama Tobias T. Kalakmabin, yang dia selesai SMA di PNG di Blackwara Kemten. Dan om saya dia ambil komitmen bahwa ada teman-teman yang selesai sekolah mau lanjut kerja di perusahaan di Oktedi Mining di PNG, tetapi om dia ambil komitmen bahwa daerah saya belum maju, belum ada kampung, belum ada distrik, belum ada sekolah, belum ada gereja, ada rumah sakit. Akhirnya saya harus ke daerah. Saya bikin masalah tentang perkembangan bagaimana pendidikannya, kesehatannya, gereja, supaya masyarakat ini mereka harus mengenal pendidikan, kesehatan, dan bagian kerohanian. Jadi om saya dia datang
bangun sekolah, bangun gereja, dibantu dengan salah satu bapak Paulinus Waboyalmut, itu dia jadi kepala kampung pertama. Dan selama 9 tahun dia mengajar kami anak pertama dari 100 siswa yang dia kumpulkan kami, dan dia dari hari Senin sampai hari Jumat itu sebagai guru, jadi mengajar di sekolah. Hari Sabtu persiapan untuk hari Minggu. Jadi dia jadi pendeta lagi di gereja. Dan salah satunya saya anak pertama dari dia punya anak angkat atau anak siswa. Siswa anak didik. Iya. Dan setelah itu kami kelas 3 kami pindah ke distrik lagi. Itu kami dari kampung, jadi kami ke distrik lagi. Itu distrik Iwur. Jadi masuk di kelas 4 itu lompat ke kelas 6. Satu kelas kami lompat karena di daerah pedalaman Papua mereka melihat itu pertama itu postur tubuhnya, karena tubuhnya sudah besar, artinya sudah besar baru sekolah. Kenapa? Karena jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, jadi orang tua tidak mau antar. Jadi harus besar dulu baru sekolah supaya bisa pulang pergi sendiri. Itu jadi guru-guru melihat pertumbuhan itu besar. Kalau kita masih ikuti tape to tape atau langkah ke langkah, itu nanti lambat. Jadi nanti tuanya di SD. Jadi bagaimana berusaha anak itu dia bisa baca dan menulis dan bisa mengerti sedikit-sedikit, bisa kasih naik supaya memudahkan dia untuk bisa lanjut kuliah. Karena mengingat nanti jadi PNS kan itu batasi dengan umur. Akhirnya guru-guru mereka inisiatifnya mereka melihat dari situ. Jadi melihat pertama itu sisi pertumbuhan, kedua itu apakah anak ini bisa tidak, kalau bisa membaca, bisa menulis, bisa memahami sebagian persen, ya bisa naik kelas. Jadi kelas 1 atau kelas 4 begitu kasih lompat kelas. Jadi 5 tidak belajar tapi langsung belajar di materinya kelas 6 gitu. Jadi saya seperti itu. Di program ini apa? Akselerasi. Iya. Untuk akselerasi. Jadi saya awal masuknya itu 2000, saya masuk SD kelas 1. Dan selesainya 2006. Waktu itu usia berapa itu? Saya umur sekitar 10 tahun ya. Baru mulai? Iya, baru mulai. Kelas 1. Begitu. Karena seperti itu. Dan belum ada sekolah di sana, jauh. Jadi kami tinggal dari kota, mau ke sekolah juga sulit. Artinya kami tunggu sampai dengan sudah besar-besar, tapi kita masih di SD. Itu hambatan dari itu. Akhirnya selesai SD kelas 6, 2006 saya lanjut ke SMP. Selesai SMP di 2009. Di situ ada tantangan atau ada satu teman yang akrab, kita satu keluarga meninggal dan saya lari 1 tahun nganggur ke PNG lagi. Saya tidak mau lanjut kuliah sekolah karena gara-gara satu teman ini, teman baik. Kita makan satu piring, tidur satu tempat tidur, kita satu marga juga dengan saya. Gara-gara dia membuat saya macam patah semangat untuk sekolah. Dan 1 tahun saya lari ke PNG, tapi om yang buka sekolah ini dia datang marah saya didik, saya bikin masalah itu, kamu itu yang sekolah di kembali, kalau kamu kawin kau kawin sudah. Dan kita baku marah di situ, dan saya mulai merenung kembali lagi bahwa ini masa depannya dia harus kembali. Dan saya kembali selesai SMP, ikut ujian di 2010. Dari 2010 lanjut ke SMA. SMA di Jayapura. Dari 2010 masuk selesai 2013.
di SMA saya belajar di jurusan bahasa. Oh, jurusan bahasa. Ya. Jadi dari situ pengalaman saya awal saya belajar bahasa itu pertamanya saya lahir di Papua tapi besarnya di PNG. Itu yang saya mengenal bahasa PNG duluan, membuat saya bisa belajar bahasa Inggris. Dan dari situ SMP juga saya belajar di bahasa Inggris dan memudahkan saya juga turun ke Jayapura, dan buru-buru tes saya bisa speak. Akhirnya kelas 2 itu kasih pindah saya ke jurusan bahasa. Dari situ dari SMA ke lolos SLSB, untuk lanjut kuliah itu di jurusan bahasa lagi. Tapi saya nganggur 6 tahun karena latar belakang orang tua saya tidak mampu untuk membiayai. Waktu itu saya kelas 3 itu mama meninggal. Hanya bapak saja, dan bapak saja juga masyarakat biasa. Tidak ada usaha apa-apa. Akhirnya saya nganggur. Setelah itu saya berusaha lobby lagi untuk mau kuliah. Akhirnya saya ikut kuliah jarak jauh melalui cabang STT Kataros itu, dan selesainya tahun 2024. Ya. Saya mau menyela sebentar. Tadi Abri cerita kalau sempat menganggur 6 tahun. Ya. Iya. Dan kemudian sebelumnya juga sempat bercerita bahwa ayah Abri itu orang biasa. Iya. Artinya bukan pegawai. Nah, tolong saya diberi gambaran, ya, penghidupan keluarga masyarakat pada umumnya itu apa ya untuk bisa hidup. Mungkin bisa diceritakan tentang apa yang dimakan, kemudian apakah bercocok tanam atau bagaimana? Ya. Masalah ekonomi secara umumnya di Papua itu kami tidak berdagang atau tidak ada kios, itu tidak ada. Bisa dapat makan hanya dari berkebun, berburu. Itu menjadi pokok utama untuk bisa bertahan hidup. Jadi bapak saya itu dia buat bekerja kebun terus berburu. Jadi kita besar ini karena dia buat kerja berkebun dan kasih makan kita. Oke, sebentar. Berkebun dan berburu ya. Ya. Nah, saya di masa kecil saya itu berkebun. Ya. Tapi kan jelas kalau tanah di Jawa itu cenderung sempit, dan saya bayangkan itu berbeda dengan Papua. Maka di sini mengenal dengan pertanian intensif. Ya. Nah, kalau zamannya dulu ayah dari Abri begitu ya, itu apa yang ditanam ya? Pertaniannya seperti apa? Di sana biasanya makan pokok yang disediakan oleh alam itu sagu. Sagu ya? Ya, sagu itu bisa tokok, bisa mau makan itu berbagai cara untuk kita bisa makan. Jadi sagu itu kita bisa bakar di api, bisa bikin papeda, bisa bungkus dengan daun, bisa isi di dalam bambu. Itu bisa diolah untuk jadi makanan. Dan pisang, keladi, betatas, atau di sini bilang umbi ya. Ubi Jalar. Di sana kami bilang betatas. Betatas ya. Ya. Dan sayur-sayuran seperti kedi,
sayur paku ya, Ah, sayur hutan itu. ah. Itu ditanam atau tinggal mengambil? Tinggal mengambil aja. Yang kalau ada sayur hutan itu tinggal diambil karena itu sudah dari alam. Tapi yang sayur kedi, ada sayur apa? Sayur kedi itu sayur apa? Sayur kedi itu dia berlobang berjari, sayur jari ya. Iya, termasuk kayak jari kayak singkong begitu. Iya, kayak singkong. Oh, singkong. Daun singkong. Tapi dia halus Iya, dari daun halus. singkong. Jadi sayur kedi itu dia langsung ambil dan masak makan. Tapi kalau daun singkong harus diolah lagi, harus direbus lagi, ditumis lagi atau begitu baru bisa makan. Oke. Ya. Jadi kebanyakan memang mengambil alam ya, dari alam ya. Iya, kebanyakan dari alam. Jadi itu semuanya alamnya sudah masing-masing ya. Sudah masing-masing dari wilayah. Ya, gimana? Please. Ya. Wah, subsidi ini biaya konsumsi, jadi fakultas memberikan biaya konsumsi untuk timnya Bapak oh, oke. Markus Iya, iya. tanggal dan juga Ini tanggal 9 ya. Ya. nanti Mas Vino jika menggunakan dananya mau kuitansi nota-nota ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih. Kami memberikan bantuannya, nanti kalau non saya kurang dan sebagainya Oke. kalau di Ya, aman. Terima kasih sekali. kami Nanti akan saya sampaikan untuk laporannya ya. Nanti apa kita bertanggungjawabkan. Oke, Itu ya. siap. Makasih. Terima Ya, kasih. makasih. Sorry, No worries. Ya, jadi poinnya adalah bahwa bertani di sini adalah mengambil apa yang disediakan alam, Iya. gitu ya. Tapi ada yang secara khusus cultivated tidak? Di mengapa ini penting gitu ya? Saya bayangkan itu penting karena Iya. nanti salah satu produk tulisan itu kan juga untuk bahasa Iya. untuk publik orang Indonesia, Jawa itu tentu juga perlu mendengar juga dinamika kehidupan di sana seperti apa. Lalu point of reference-nya ya pertanian di Jawa ketika saya punya tanah 50 meter, 100 meter persegi, di situ saya nanam secara intensif gitu ya. Jadi ada tanaman yang cultivated nggak ya? Kalau itu kayaknya tidak ya, karena Tidak ada ya. ya karena di sana itu tanya luas, Mm-mm. jadi macam satu marga begitu macam seperti tidak hitung ya, kami tidak hitung karena luas sekali. Luas sekali. Jadi yang batas itu kami tidak pakai patok, tapi kami dibatasi dengan gunung, dibatasi dengan kali atau sungai. Nah, itu yang menjadi patokan. Nah, jadi kalau gunung ini ke gunung ini itu marga ini atau suku ini yang dipakai. Jadi suku itu bisa berkebun di situ, berburu di situ. Tidak boleh lewat dari suku itu, sungai itu ke sebelah. Sungai itu ya. Nah, Jadi itu nanti ini batas-batas nanti- alam ya. nanti keberatan atau dari yang sebelahnya Suku nanti, lain. ya gitu. Tapi kalau ada binatang melompat, Itu bisa kejar macam berburu tuh, pasang jerat, dia lepas kayu dan pergi ke sebelah, tidak apa-apa, kejar bunuh dan sama-sama makan gitu. oh, begitu ya. Iya. Ya, Itu iya. tidak jadi masalah. Tapi kalau macam mau memancing begitu kan di sana, mancingnya itu biasa lakukan hanya molo ya, pakai kaca molo, Iya. mengenam ke dalam. Diving. Ya, Oh, diving. molo, ya diving ya. Molo. Namanya molo. Iya, molo. Molo. Terus pakai tombak itu, Iya, pakai tombak gitu, pakai namanya cabang. cabang. Kalau pakai potongan besi dari payung. Oh. Ya, itu untuk tusuk ikan, memana ikan ya. Nah, itu terus akar tuba, ada akar tuba yang ambil simpan untuk kumpul jadi besar, tumbuk dia, ramas langsung air susunya itu tumpah ke kali dan ikannya mati. Jadi tinggal hanya ambil aja. Kalau dalam nanti pakai
pagi itu molo baru ambil. Oh, Angkat oke. untuk dimakan. Jadi istilahnya diracun ya. Ya, diracun. Itu obat alam. Ah, Tidak pakai obat dari produk pabrik punya tidak. iya iya. Dan kadang itu kami di sana larang untuk buang itu obat karena kalau obat dari pabrik itu biasa kecil besar semua mati. Mhm. Tapi kalau obat alam tidak. Dia hanya sebatas itu saja. Jadi sampai ke sana berapa meter sudah habis. Iya, ya, pengaruhnya nggak ngano ya. Iya, tidak terlalu lama. Iya. Itu mungkin 1 hari sudah habis. Iya iya. Ya, Jadi sangat ekologis ya. iya, Oke, jadi saya punya bayangan bahwa memang dari sisi penghidupan saya bayangkan di satu sisi sumber daya itu luas, tapi di lain pihak karena memang tidak ada budaya kultivasi, maka memang tergantung pada kebaikan alam, gitu ya. iya. Nah, jadi saya tertarik ini untuk lebih memahami tentang kondisi survival ya. Tadi kan sempat cerita kalau Ibunda Abri itu berpulang saat Abri masih muda, ya. Iya. Jadi pertanyaannya, kira-kira gitu ya, apakah cukup banyak orang meninggal dengan usia yang lumayan muda? Iya, itu ada penyakit sosial namanya. Penyakit sosial itu disebut iri hati antara satu dengan lain. Mungkin karena ada masalah-masalah yang pribadi. Nah, itu bisa mengorbankan walaupun muda, tapi mungkin ada dendaman bisa dengan pakai apa? Black magic. Ya, black magic. Black Itu magic. ada ya? Ya, Diyakini ada. ya ada. Nah, bisa ambil makanan sisa, bisa ambil rambutnya, itu lalu membuat orang itu lemah. Setelah itu bisa tembak dengan alam, pakai itu black magicnya itu. Bisa panah pakai jupi, anak panah tapi mata biasa tidak bisa lihat. Ya, tidak bisa lihat kecuali ada mata dua itu bisa lihat. Iya iya, spiritual ya. Iya. Ya itu. Nah, itu yang biasa membuat saya punya saudara, satu bapak dan satu mama. Saya ada 12 saudara. Dan saya anak kelima. Di bawah saya ada 4 orang yang meninggal karena itu, akibat dari itu. Dan saya anak kelima, 6, 7, 8 ada. 9, 10, 11, 12 meninggal. Jadi 8 meninggal, kami 4 yang ada. Karena ulah dari itu penyakit sosial itu. Oke. Ya. Ya, Karena macam melihat orang itu dia kaya berburu, kaya ada sukses dia, gitu ya. sukses dalam perekonomian berburu, terus ternak Baik hasilnya. dan ya dia kerja kebun Baik. ya. Itu sebelah yang miskin dia iri hati. Dia tidak mau gitu. Jadi mulai kalau mau rencana jahat terhadap orang yang seperti bapaknya, kalau bapak dia jauh, kenanya istri atau anak-anaknya. Nah itu seperti itu. Sebab bapak itu kaya dari berburu dan dia taruh ternak itu banyak babi. Bagus ya. Iya. Jadi Tangannya dingin ya. iya itu yang lain iri dan membunuh saya punya saudara-saudara. Seperti itu. Akhirnya kami yang 4 yang masih hidup. Jadi saya sebagai anak kelima ini sebagai kakak pertama. Tapi yang kakak yang sebenarnya itu sudah meninggal. Iya. Ya. Dan ekonomi yang biasa berkebun itu tidak dijual karena mau jual ke siapa, jauh dari tempat lokasi atau kampung ke kota untuk mau jadi pemasaran itu sulit, sangat jauh, sampai 1 minggu sampai di kota
belum ada transportasi, belum ada apa-apa. Jadi dulunya seperti itu, dan sampai dengan di masa saya itu baru ada pemerintah mulai masuk di daerah kami. Jadi kami sebagai anak pertama yang sekolah, mengenal sekolah, dan ada kampung. Jadi sekarang jadi distrik sendiri. Karena saya punya om yang waktu itu dari PNG datang itu yang membuat sampai jadi distrik, dan hari ini sudah ada sekitar 50 Saryana sudah ada, termasuk saya. Iya. Karena saya punya om, dan om itu tahun kemarin meninggal. Saya ada di PNG, liburan ke PNG, dia meninggal. Usia berapa? Om saya itu dia masih 40. Aduh. Ya, dia masih muda. Anaknya ada 6. Ya, Kasihan sekali. jadi om meninggal, terus bapak juga om meninggal bulan 2 2025. Bapak meninggal bulan 8. Saya waktu ke sini lanjut S1 S2 ke sini. Jadi semester 1 kemarin saya beban pikiran. Jadi Berat sekali. ya, di ruangan dosen mengajar, terus teman-teman tanya, dosen tanya saja, bicaranya lain-lain. Belum ya? Ya, jadi blank langsung. Sekarang baru mulai terbuka karena sudah berdoa terus, dan aku mulai jauh-jauh. Jadi mulai saya bisa ini, masih bisa mengerti. Kalau lalu-lalu itu hambatan saya itu bapak keluarga saya meninggal. Oh, ini om Dara yang meninggal, dia yang jadi orang tua saya. Kan waktu kecil saya tinggal dengan dia yang kasih besarkan, dia yang membuat saya percaya Tuhan, dia yang bikin saya jadi mengenal sekolah. Dan dia sedang didik, dan saya sementara di dia berumah. Jadi saya sebagai kakak senior di dalam dia berumah, dan saya yang sedang arahan adik-adik. Tapi tiba-tiba om dibunuh, bukan sakit meninggal, tidak, hanya bunuh hidup-hidup di kebun. Dia sedang tebang pohon di kebun. Meninggal karena dibunuh ya? Iya, dibunuh. Yang bunuh siapa? Belum kenal. Jadi itu yang dari PNG saya datang, ada penuduh itu saya perintahkan tangkap dan ini kasih duduk bicara. Tapi belum mengaku. Akhirnya dari situ bapak juga saat baru meninggal lagi, jadi beban saya. Jadi beban. Ya. Dan saya pikirnya, waduh, saya sekolah untuk siapa? Saya harus kembali, sudah ada pikir begitu. Tapi kemudian saya pikir lagi, bapak punya perjuangan ini tidak boleh ada yang tidak sekolah, harus salah satu sekolah. Jadi saya ini walaupun begitu tapi saya harus bertahan, kan? Saya harus membalas perjuangan bapak ini. Akhirnya saya masih bertahan, dan saya pikir bahwa ini 2 tahun saja, tidak lama mau. Nah, ini yang mulai kembali spirit, semangat lagi untuk saya bisa. Saya mencoba untuk memahami perjalanan hidup Abri ya, karena tentu saja kami sebagai dosen akses terhadap kehidupan saudara-saudari dari Papua itu terbatas di satu sisi. Di lain pihak kami juga paham betul bahwa orang itu dari suku manapun itu pasti memiliki bekal yang unik. Bekal itu belum tentu secara akademik dihargai, ya, tetapi kami harus mengakui bahwa cara kita menggunakan otak, cara kita menggunakan tangan, cara kita menggunakan karya tulis yang selama ini kita gunakan untuk ya tugas-tugas akademik, untuk publikasi itu ada salah satu jenis kebenaran. Sementara Abri dan teman-temannya dari daerah Papua, dari daerah lain gitu ya, itu pasti memiliki kekhasan yang barangkali kami tidak mengenal. Tapi saya baru tak paham bahwa sekarang Abri yang diam, yang kesannya menutup diri, itu disebabkan karena beban psikologis. Pertama kehilangan sosok om ya, yang
dalam banyak hal sangat berpengaruh. Iya. Dan kemudian itu di bulan Februari yang meninggalnya. Iya. Kemudian di bulan Agustus ayahnya sendiri meninggal. Kalau tadi Om itu meninggal karena homicide, karena pembunuhan gitu ya. Iya. Nah, kalau Bapak meninggalnya karena apa? Bapak juga itu kan meninggal, saya datang ini toh menuduh, dan akibat dari uang gereja. Uang gereja itu ada bantuan dari dana hibah dari pemerintah, kasih 200 untuk membangun gereja. Jadi Om dia semua sisihkan untuk membangun gereja, tapi yang lain ini bilang tidak, kami makan saja. Akhirnya yang rencana mereka yang lain tidak ikuti, tapi ikuti Om punya rencana. Jadi uang itu habiskan di merehab gereja. Bangun gereja. Ya, bangun gereja, dan uang sisanya 20 juta itu beli babi dan bakar batu untuk meresmikan. Yaitu mereka yang tidak terima ini iri dan mereka merancang untuk bunuh. Dan dari situ saya sudah tahu orang-orangnya. Tapi mereka saya kumpulkan bicara tapi belum mengaku, dan dari situ mereka balik lagi bunuh saya punya bapak lagi. Iya. Wow. Gitu. Itu akhirnya jadi beban bagi saya. Iya, karena ini bagi saya tentu saja sebuah sebuah realitas yang di satu sisi bukan hanya sekedar mengejutkan, tapi tidak masuk akal buat saya. Iya. Karena apa? Karena kan sama-sama satu suku ya. Iya. Satu suku kan? Satu. Tapi kenapa akhirnya begitu mudah untuk mengambil nyawa orang lain? Itu karena irinya terlalu egois tinggi. Penyakit sosial tadi ya? Iya. Pengaruh dari penyakit sosial itu disebabkan oleh egois atau irinya itu. Iri ya? Irinya terlalu tinggi dan masih ada. Hanya itu yang membuat macam ada orang yang sukses, dia mau menjalankan usaha atau di bidang apa, macam sudah kerja begitu kan, macam ini tidak mau begitu. Tidak rela kalau ada orang lain berhasil ya? Iya. Jadi Om ini kan dia orangnya ini prinsip, jadi uang mau kasih itu yang pas-pas aja. Iya. Seperti dia kasih saya itu dia hitung, jadi tidak ada lebihan, tambahan tidak ada. Jadi pas mau disuruh beli barang ya pas-pasan aja, tidak bisa ini Lebih. ya. Dan harus kembali lapor juga. Mempertanggungjawabkan ya? Iya. Jadi Om ini adalah orang yang berpikir maju. Iya. Dia sangat progresif ya. Dan itu berpengaruh sangat kuat untuk kehidupan ABRI. Ya, itu memang kenyataan bahwa Om ini memang Tuhan pakai dia untuk mempengaruhi banyak orang, itu harus ada kemajuan, dan sudah bukti bahwa dia kerja 9 tahun tanpa digaji oleh pemerintah. Dia setelah itu baru pemerintah mulai mengenal, dan ada pemekaran kampung jadi 7 kampung, satu jadi 7 kampung, 7 kampung itu jadi satu distrik. Itu tidak, sebenarnya itu mau jadi distrik harus melihat dari SDM-nya dulu. Tapi saat itu kami masih SMA. Tapi 2007 jadi distrik. Belum ada yang S1. Jadi ini ya, sekali lagi ya, lebih untuk recap gitu ya. Karena ini posisi yang penting, yang sangat kritis, yang kemudian yang menjadi landasan bagi sosok ABRI itu untuk memiliki landasan yang kuat untuk menjadi pribadi seperti apa. Apakah hanya sekedar biasa-biasa saja seperti orang pada kampung pada umumnya, ya, hidup, lahir, hidup, berkeluarga dan seterusnya sebagai orang kampung itu, atau orang yang bisa membangun makna lebih dari sekedar, bahasanya kan demikian ya. Dan sosok Om ini adik bapak atau adik ibu?
ibu. Adik ibu, mama ya. Mama punya adik. Ya, adik mama. Dan mama punya adik begitu ya. Dia punya pemikiran yang progresif. Dia yang membuat generasi lebih muda itu untuk berani bermimpi dengan pendidikan gitu ya. Nah, oke. Dan itu yang membuat Abri dan teman-teman yang lain menjadi terprovokasi gampangnya ya. Untuk benar-benar menginvestasikan waktu dan pemikiran untuk lepas dari lingkaran tradisi gitu ya. Ya, itu Om punya misi besar itu orang yang belum mengenal pendidikan harus mengenal pendidikan. Orang yang belum mengenal Tuhan harus mengenal Tuhan. Dan itu sudah terbukti dan sudah Tuhan buat jalan. Tetapi di pertengahan ini yang balik merusak dia punya nyawa. Iya, dia musuhnya terlalu banyak ya. Iya, dan Om sudah arahkan bahwa walaupun saya diancam oleh orang atau tiba-tiba Tuhan panggil, kamu jangan menyerah, tapi kami harus berjuang, saya punya perjalanan itu. Dan harus menjadi berkat bagi banyak orang melalui kalian. Dan kalian tidak boleh datang ambisi di kampung, tapi kamu harus kerja di kabupaten, provinsi, dan di tempat lain. Jadi imajinasi Om itu memang mobilisasi sosial. Iya. Mobilisasi sosial adalah sebuah fenomena ketika seseorang itu tidak cukup puas hanya tinggal di satu tempat dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Itu social mobility, gitu ya. Jadi waktu itu banyak orang ditawar untuk jadi kepala sekolah, jadi kepala distrik, tapi saya bilang saya sudah buka jalan, jadi kamu yang lanjutkan sudah. Kamu yang sekolah datang, kamu jadi kepala distrik, jadi DPR dan lain-lain. Akhirnya angkatan saya yang kami pernah di sekolah oleh Om itu, dia ada beberapa yang sudah selesai, ada teman saya jadi kepala distrik di distrik yang kita berdistrik saat ini. Satu jadi DPR 2 periode, satunya kerja di pemerintahan di inspektorat di kabupaten. Ada banyak yang orang pertama sudah kerja, ada yang jadi kepala puskesmas. Angkatan saya. Mereka selesai satu, mereka kerja, tapi saya masih lanjut. Iya. Dan sebagai di sana, sebagai saya sendiri sebagai intelek dari distrik itu dan mewakili wilayah selatan Pegunungan Bintang, bagian wilayah selatan suku Morok, selatan dan timur di. Iya. Nah, oke, baik, itu sejarah yang sangat bagus dan saya pikir dengan perbincangan seperti ini jadi lebih jelas ya. Iya. Jadi tentang motivasi dan juga tantangan, ya, kompleksitas yang tentu mengejutkan tadi adalah tentang relasi dengan penduduk saudara-saudara sekampung dan saudara-saudara sesuku ya, itu yang bagi saya masih sulit untuk diterima itu ya. Karena kenapa nyawa menjadi begitu tidak berharga gitu ya. Ini mungkin tidak bisa saya jawab itu ya. Itu ya awalnya itu sudah penyakit sosial dari iri hati. Jadi maunya itu ya kalau dapat bagian ya hanya bagi saja makan begitu. Tidak mau berpelit-pelit, tidak mau yang lebih-lebih ya, biasa-biasa gitu maunya. Oke. Nah, baik, terima kasih. Mungkin akan kita lihat Jedega karena tadi selama semester kemarin kan pikiran banyak terganggu gitu ya. Kuliah pun juga mungkin tidak sangat tingkat in gitu ya. Karena beban psikologis kehilangan Om, kemudian kehilangan bapak gitu kan. Nah, kemudian kan Abri kan tidak punya pilihan lain kecuali harus adaptasi di sini gitu ya. Mungkin bisa diceritakan jatuh bangun ya, selain karena kondisi mental seperti itu ya. Mungkin ada sisi-sisi lain yang masih belum diungkap gitu ya, dan pengen orang lain itu tahu gitu ya.
terutama dalam proses adaptasi, katakanlah selama ya 1 tahun terakhir. Ya, itu kenapa saya pilih ke bahasa. iya. Awalnya itu waktu saya SD, kakak lagi-lagi kan dia datang tinggal lama di Jayapura dan dia sudah tahu bahasa Indonesia yang lancar. Pergi dan kami waktu main bola voli di kampung itu kan jam 2, jam 3 sudah main. Sambil saya haus mau minum air, dia lagi isap tebu. Saya minta tebu itu, saya bicara yang tidak sebenarnya. Kakak tipu saya, tetapi ya sebenarnya kakak saya minta tebu kak begitu. Tetapi saya bilang kakak tipu saya. Minta 3 kali bicara yang sama, bahasa yang sama, dan dia bilang saya tipu apa sama kalian? Dia bilang nggak begitu, kan dia bahasa Indonesia lancar. Sudah kasih ya, baru saya pakai bahasa daerah lagi, baru begini tarik itu tebu. Baru saya itu yang membuat saya harus belajar bahasa. Itu pengaruh yang pertama. Kedua itu saya mau belajar bahasa Inggris di Australia. Waktu itu mau sekolah dan pergi ke PNG begini, om yang satu di PNG, dia bilang kami yang sudah kerja di sini sudah sekolah, jadi kamu kembali ke Papua dan sekolah di Indonesia dan kamu kerja di sana, jangan kami semua di sini. Akhirnya saya kembali dan pengaruh dari bahasa PNG itu membuat saya memudahkan untuk belajar bahasa Inggris, dan sampai di SMP, sampai di SMA bisa memudahkan. Dan di Jayapura saya tinggal, ada beberapa negara yang mereka datang kunjungan ke Papua, turis yang datang, saya bantu mereka antar ke hotel, ke bandara, ke perbatasan, ke pelabuhan. Orang-orang luar seperti dari Australia, dari Italia, Amerika, Eropa, New Zealand, Jerman. Tour guide. Ya, itu saya temani mereka, saya ngantar mereka ya, saya speaking. Dan itu yang membuat saya berani bisa dan mudah untuk belajar bahasa. Akhirnya latar belakang saya S1 itu agama Kristen. Tetapi S2-nya ambil di bahasa Inggris lagi. Karena dasarnya di situ yang membuat saya masih bisa bicara. Jadi saya mau mendalam lagi, mau belajar lagi gitu. Nah, itu yang S2-nya harus belajar di. Dan impian saya harus di sekolah di luar. Tapi itu akhirnya di sini waktu kami datang dan pas wawancara, setelah tes wawancara dengan Pak Markus, dengan Pak Bons, dan di situ saya punya harapan bahwa walaupun saya belum ini dasar S1-nya beda jurusan, tapi bagaimana saya berusaha membawa diri supaya harus terima saya dan kuliah di sini. Betul. Ya, itu yang waktu itu saya bicara dengan Pak Markus, dan kedua beliau sepakat bahwa sudah nanti masuk di jurusan bahasa Inggris. Akhirnya dari situ antar ke situ, dari situ naik ke ruangan kita ke kelas. Ya, belajar. Dan itu bagaimana saya bisa termotivasi ke pilih jurusan bahasa, karena itu dengan dasar-dasar itu yang membuat saya bisa ikut belajar, bergabung belajar bersama dengan teman-teman di S2 di Magister Bahasa Inggris seperti itu. Dan berikut adalah dunia ini sedang berkembang ya. Jadi saya biasa nasihat teman-teman adik-adik juga bahwa 2 hal ini kami harus belajar. Itu pertama bahasa Inggris, kedua itu laptop. Karena yang kerja di kantor tetap pakai laptop dan di dalamnya aplikasi itu semua kan bahasa Inggris. Jadi harus perlu belajar hal ini, 2 hal ini. Betul. Daripada
2, 3 tapi tidak punya skill di sini, nanti jadi cleaning service di luar. Jadi tidak boleh itu. Saya biasa kasih nasihat hal ini ke Betul. teman-teman dan kakak juga. Kakak juga kok S1 kah, S2 kah, S berapa juga kembali belajar dua hal ini karena dunia sedang berkembang. Dan itu yang saya biasa lakukan dan saya juga sedang belajar. Saya sendiri bukan saya sudah bisa kuasai, tapi saya juga sedang belajar dan saya bagaimana mengajak untuk kita sama-sama belajar supaya kita tidak boleh ketinggalan. Itu. Dan ke depan harapan saya ke depan itu bagaimana saya membuat orang lain itu bisa menguntung dalam hal pengetahuan. Ya. Jangan seperti saya setengah-setengah, tapi bagaimana saya membuat orang lain atau adik-adik ke depan itu bisa mudah untuk menguntung di bagian SDM, salah satunya di jurusan bahasa Inggris. Dan tidak hanya kerja, tetapi bagaimana saya buat lapangan baru supaya orang bisa datang kerja. Saya tidak boleh kerja di orang punya lapangan, tapi saya buat lapangan baru, orang datang kerja di lapangan saya. Itu ada impian-impian saya seperti itu. Ya. Jadi tadi kan paling tidak Apri cerita kalau proses untuk tes masuk ke Sanata Dharma itu pengalaman yang dinamis. Dari 22 diterima 9 ya tadi ya, salah. Ya. Nah terus kemudian pertanyaannya adalah, kan tadi disinggung ada semangat ini ya, pengen melakukan sesuatu walaupun toh S1-nya itu tidak secara spesifik persiapan bahasa Inggris. Nah, dan ketika masuk ke sini tentu saja ada kekhawatiran, ketakutan, pertanyaan apakah mampu atau tidak, gitu ya. Ya, itu kan ada ya, kekhawatiran itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya Apri mampu mengelola ya berbagai macam pengalaman yang ada, sehingga justru itu menjadi kesempatan untuk bangkit, bukan untuk merasa lebih tidak mampu, lebih khawatir, lebih minder lagi. Ya, itu yang saya biasa ambil adalah kenapa orang lain bisa, kami tidak bisa. Ya. Kami belajar pasti kami bisa seperti orang lain. Jadi moto saya itu kenapa orang lain berkata kepada kamu bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita percaya diri dan percaya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Di situ ada kemauan, maka ada jalan keluar. Kalau tidak ada kemauan, nanti jalan itu blank, tidak ada jalan bagi kami. Yeah. Dan moto saya itu yang membuat saya juga bisa seperti orang lain. Hanya kemauan, fokus, dan kita belajar, pasti kita juga bisa seperti orang lain. Ya, baik. Yang begitu walaupun banyak tantangan, banyak kekurangan dalam sisi pengetahuan atau bagian ekonomi ya, tidak mendukung untuk harus sekolah yang mahal atau di sekolah di daerah yang jauh seperti di sini, itu sangat minim sekali. Tapi karena motivasi diri saya dari hal ini, itu yang saya bisa membawa diri untuk harus memperjuangkan untuk masa depan. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
Mungkin Abri bisa cerita satu peristiwa khusus gitu ya, atau suatu insiden atau suatu kegiatan yang isinya adalah pengalaman tersentuh sehingga cita-cita untuk mendapatkan cukup banyak bekal selama di Sanata Dharma itu tercapai. Jadi hal khusus yang spesifik, wah ini saya dapat pencerahan ini ya, saya dapat kesempatan untuk tumbuh ini ya. Itu peristiwanya apa? Selama saya ada di Jogja, itu kendala yang membuat saya sulit itu ya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa latar belakangnya S1-nya jurusan lain, terus dan berikut adalah kami di Papua itu jarang online dan hanya biasa manual saja. Manual saja, belajar manual saja. Jadi jam tulis dengan tangan juga ada tulis, walaupun di kuliah ya bisa tulis tangan, ada yang bisa ketik saja di kertas dan kumpul lebih paper dan kumpul ke dosen, seperti Magala atau jurnal itu seperti itu. Dan tidak seperti di sini. Itu ada hambatannya di situ. Tetapi ketika sampai di sini ada sudah pendekatan dengan Bapak dosen, dan Bapak dosen sering kasih motivasi bahwa jangan menyerah dan harus terus belajar dan harus dekat dengan Bapak Ibu dosen, terus dengan teman-teman supaya semua yang menjadi hambatan beban itu bisa membantu untuk bisa lebih belajar ke dalam lagi. Itu yang membuat saya latar belakangnya seperti itu, tapi membuat saya terharu, memang benar. Jadinya selalu kalau bingung saya selalu tanya ke teman-teman, termasuk selalu tanya banyak ini ke Pak teman Dion ini. Ya. Dan saya bersyukur juga bahwa untung saya ikut jurusan ini ya, dan memang sangat sulit bagi saya, tapi dosen-dosennya mudah ketemu diskusi dan memberi motivasi. Setiap kali ada kuliah berjalan 1 bulan harus ada diskusi bersama dengan mahasiswa, ada yang kasih kita merefleksikan apa yang sedang belajar selama 1 bulan atau 2 bulan ini seperti apa, dan akhir dari semester juga ada pernah lakukan diskusi bersama. Seperti itu yang membuat saya lebih dekat lagi, dan saya berusaha memaksa diri untuk harus lebih mendalam lagi untuk belajar. Jadi dengan kata lain, di sini menciptakan suasana nyaman ya. Iya. Ya. Dan apa yang saya pikirkan itu bagaimana supaya diwujudkan, seperti yang saya ingin mau menulis buku. Saya mau ingin menulis satu sejarah seperti yang tadi saya jelaskan, Om, yang membuat daerah itu sudah jadi dan sekarang ada perubahan. Itu saya sedang menulis buku untuk bagaimana buku itu harus jadi. Itu yang saya sedang kumpulkan cerita data-data untuk menjadikan menulis buku. Terus jurnal yang saya ambil itu bagaimana supaya itu di publishing dan nanti menjadi judul untuk saya bisa menulis tesis. Izin dulu. Iya, mari. Seperti itu. Jadi
saya tidak hanya selesai S1 saja, Ya. tetapi harus saya keluar mungkin mungkin saya bikin cetak buku, Cetak. buku sejarah, atau mungkin bikin kamus, atau mungkin bikin buku pembelajaran buat muatan lokal. Nah, itu bawa ke sana menunjukkan bahwa saya selesai tidak hanya ambil ijazah, tapi ada hasil-hasil yang selama saya belajar di sana itu saya menulis, ada beberapa buku ini sudah jadi, dan itu bisa persembahkan ke pemerintah daerah supaya mereka akui bahwa benar-benar anak gini pergi belajar dan ada buat sesuatu. Buat sesuatu produk. Mungkin dari ini dia bisa mendorong yang lain untuk bisa ada memberi motivasi untuk bisa ada kemajuan. Iya. Nah, itu yang saya sedang pikirkan. Oke. Jadi tidak hanya selesai ambil ijazah dan pergi kerja, tapi bagaimana ada produk-produk yang saya bisa ciptakan untuk bawa ke sana dan orang lain bisa melalui itu bisa baca, dan mereka buka hati atau buka pikiran mereka bahwa kami juga harus buat ini. Iya. Nah, begitu. Oke, Bro Abri. Itu merupakan keinginan atau harapan yang bisa membuat orang-orang di kampung atau orang-orang daerah nanti itu bisa lebih terbuka lagi terhadap pendidikan dan semakin sadar bagaimana pentingnya pendidikan itu, yang kemudian bisa membuat pikiran kita semakin terbuka dan semakin kritis tentunya juga ya begitu. Iya. Nah, Bro Abri, kan dalam proses selama dinamika perkuliahan ini pasti ada tantangan-tantangan akademik seperti itu. Iya. Nah, kalau Bro Abri sendiri, kira-kira tantangan akademiknya apa? Terus kemudian Bro Abri punya strategi apa kira-kira untuk menghadapi kesulitan, tantangan selama proses perkuliahan? Ya, tantangan yang di dalam akademik itu seperti mata kuliah yang kita sedang belajar ini. Iya. Pertama itu primernya saya belum terlalu belajar. Jadi ada dosen yang mengajar, ada kata-kata dalam, karena kata-kata atau bahasa akademik itu membuat saya kebingungan karena terlalu di dalam bahasa akademiknya. Jadi kadang saya kebingungan, terus saya kembali terjemahkan lagi begini, bisa ada memberi gambaran bahwa ini tentang ini gitu. Jadi itu yang bisa saat di kelas, terus di saat presentasi itu juga kesulitannya di situ karena kosakata atau grammarnya ini saya belum menguasai. Akhirnya mau bicara banyak, mau menjelaskan banyak, kalau bahasa Indonesia bisa, tapi bahasa Inggris membuat saya jadi biasa bicara ya singkat-singkat saja seperti itu. Mau menulis seperti jurnal, karena belum langkah-langkah menulis jurnalnya itu juga masih belum paham. Jadi sedang mengikuti perkembangan, akhirnya lebih banyak saya tanya ke teman-teman untuk bagaimana ada template-nya, dan di dalam template-nya itu masing-masing bab itu apa yang harus perlu masukan dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Dan itu yang saya minta bantu ke Bro begitu, supaya jurnal itu tidak boleh tertinggal atau tertunda atau terlalu makan waktu lama, supaya ada gambaran untuk saya bisa menulis begitu. Dan berikut adalah harapan saya itu bagaimana supaya angkatan kita ini tidak boleh teman-teman dulu saya
tahap berikut atau mungkin tunda 1 tahun lagi itu saya tidak mau, tapi bagaimana supaya saya harus sama-sama selesai, itu harapan. Sangat mungkin Iya. selesai 2 tahun itu bagus. Iya. Ya. Itu yang saya harus sedang pikirkan. Jadi makanya tidak boleh ini, kalau tidak tanya kan ya nanti sesat di jalan seperti itu. Iya, malu bertanya. Makanya lalu tanya ke Ade Pani. Nah, kalau tema Rian ini dia mengajar juga, jadi macam tidak ada waktu. Jadi sering saya tidak tanya, tapi ke Pani sama Romo itu sering bertanya. Begitu. Ya. Supaya memberi gambaran, saya bisa ada gambaran sedikit untuk saya bisa belajar lebih ke dalam lagi supaya saya tidak boleh ketinggalan. Iya. Gitu. Mungkin tantangan dalam akademik atau di dalam kampusnya seperti itu. Seperti itu. Berarti Bro Abri, kalau untuk sampai saat ini motivasi yang kuat yang membuat Bro Abri supaya masih tetap semangat studi, karena tadi kan Bro Abri sudah menyampaikan juga terkait dengan di tahun lalu itu ada duka cita sehingga buat mental atau juga buat hati tidak tenang ya, seperti itu. Motivasi yang sampai saat ini Bro Abri pegang yang paling kuat dan dasar apa yang membuat Bro Abri tetap berjalan terus begitu, karena Ya. pasti karena Bro Abri ini kan ada basic atau background dari sekolah tinggi Kristen, pasti selalu menyerahkan dan tahu jalan Tuhan yang terbaik begitu. Ya, itu. Kira-kira apa Bro Abri? Itu sangat, dan saya selalu berdoa. Hasil dari doa itu yang saya sedang jalan dan bisa membuat saya mudah, walaupun banyak kekurangan, tapi saya tidak melihat masalah itu. Tapi masalah itu saya selalu bawa ke dalam doa untuk ada jalan keluar. Jadi lalunya seperti yang saya ceritakan, tapi mulai tahun ini, semester ini itu saya masih semangat karena hasil dari doa itu membuat saya bisa mudah dan ada yang membuat saya bisa maju lagi, dan harus tetap semangat untuk belajar. Seperti moto saya bahwa jangan orang lain saja bisa, tapi kita juga bisa. Itu yang membuat saya masih bertahan. Dan harapan saya yang tadi sampaikan bahwa ini waktunya tidak lama, sedikit waktu, jadi ya harus digunakan sebaik-baiknya ya. Supaya sama-sama selesai dan pulang. Gitu. Jadi macam untuk mau pulang pergi Papua itu saya sudah batalkan tahun lalu bahwa saya tidak pulang pergi, karena di sana tidak ada om, tidak ada bapak. Untuk pergi dan mau balik, siapa yang nanti bantu saya tiket balik lagi karena mahal. Jadi saya sudah batalkan bahwa lebih baik saya selesai dan pulang, sekalian pulang gitu. Seperti itu. Kalau dilihat dari sisi keluasan, saya pikir sudah sangat bagus, Mas. Tinggal nanti kita lihat, lalu nanti diupload di YouTube. Linknya serahkan saya, nanti saya akan lihat juga. Terus kemudian nanti targetnya 2 ya. Saya pikir pertanyaannya, tantangannya apa gitu ya selama ini. Terus kemudian support system, gitu ya, support system yang kemudian muncul. Kalau dari apa yang disampaikan Abri, memang kelihatan betul bahwa untuk bisa keluar dari cangkang tradisi itu memang butuh mentor yang akan menjadi katalis. Iya. Ya. Dan itu adalah dalam sosok yang kemudian harus berakhir dengan homicide, gitu ya. Iya. Dan itu pertanyaan itu jawaban pertama. Iya. Ya. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait dengan apa, Mas?
apa Dengan yang strategi yang diadaptasi. oke, strategi adaptasinya itu ya, Ya. untuk masuk ke sini ya. Ya tadi dan bertanya, berteman, tidak menutup diri tadi ya. Dosen yang Kemudian dari eksternal dosennya aja, juga teman-teman dari prodi itu kan nggak ada yang mau mojokkan itu iya gitu. benar. Oke. Saya pikir untuk sementara itu dulu. Siap. Nah ini kita olah dulu mas. Baik, Besok hari Kamis. Kamis Edumen Ah, coba aku dipetakan dari dari dua ini. hasil 2 wawancara. Ya. Terus berarti sudah yang Silakan. bagus.